Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita melanjutkan, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Doa kali ini Ibu minta tadi yang memimpin adalah Ratna ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih Ratna sudah memimpin doa untuk siang hari ini. Jadi sebelum memulai, Ibu tadi sudah mengirimkan link absensi di WA Group. Ibu lihat semua anak sudah mengisi ya. Jadi Ibu harapkan selama kegiatan ini berlangsung, anak-anak tetap menyalakan kameranya ya. Dan juga perhatikan seperti biasa mikrofonnya ya. Anak-anak masih ingat tidak minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ingat, Bu. Iya, Puput. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu sudah membahas tentang gas kris. Terima kasih. Lengkap sekali jawaban dari Puput. Ya, benar sekali ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama tentang penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah penyakit gastritis. Jadi apa yang kita bahas hari ini? Jadi sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak semua pernah tidak? Jadi mau makan kalian tidak mencuci tangan. Atau anak-anak pernah merasakan sakit perut ketika yang tidak tertahankan, jadi bolak-balik untuk ke kamar mandi? Pernah? Pernah. Ya, jadi sakit perut atau BAB yang tidak tertahankan, jadi untuk berkali-kali atau berulang ke kamar mandi untuk melakukan BAB, itu adalah salah satu penyakit gejala dari penyakit diare. Mungkin anak-anak semua sudah pernah semuanya merasakan diare ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa itu diare, apa saja yang menyebabkan diare, bagaimana cara pencegahannya dan juga bagaimana pengobatannya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi indikator pencapaiannya yang pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis penyakit diare pada sistem pencernaan. Yang kedua, menerapkan pemeriksaan penyakit diare berdasarkan manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau kita bersama-sama bisa capai hari ini. Untuk model pembelajaran di sini masih sama dengan sebelumnya. Ibu namanya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk penilaian, jadi penilaiannya masih sama dari pertemuan sebelumnya. Anak-anak, silakan diperhatikan slide yang Ibu tampilkan di layar kalian, silakan dibaca. Jadi di sini Ibu memiliki satu contoh kasus tentang penyakit diare. Baik, sudah ada yang bisa menjawab apa pokok permasalahan pada kasus yang Ibu tampilkan di sini? Saya, Bu. Puput lagi, silakan Puput. Pokok permasalahan yang saya dapat dari orientasi masalah ini adalah sedikitnya 105 warga Desa Sandan, Desa Bangli, Kecamatan Baturipi, Kabupaten Tabanan, menderita diare, diperkirakan disebabkan karena air yang diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ayo berikan 2 jempol untuk Puput. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Kira-kira benar nggak sih penyebabnya adalah air atau ada penyebab yang lain? Coba kita nanti lihat atau kita bahas di akhir ya. Jadi anak-anak sekarang silahkan Ibu hari ini akan membagi kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi sekarang anak-anak silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya yang baru. Jadi Ibu tadi sudah membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Anak nanti Ibu kirimkan link untuk
grup WA-nya. Jadi anak-anak akan berdiskusi melalui grup WA yang Ibu siapkan. Ibu akan berikan waktu anak-anak 20 menit. Jadi baiklah anak-anak, sekarang anak-anak bisa keluar dulu dari Zoom. Jadi bisa leave. Kita bergabung di WA group untuk berdiskusi secara asinkronus ya. Jadi kita berdiskusi melalui WA group tentang pembahasan LKPD. Anak-anak silahkan bergabung di WA group yang Ibu baru saja kirimkan link. Ya, jadi tadi sudah 20 menit sudah berlalu ya. Jadi sekarang Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kalau dilihat dari diskusinya tadi yang paling aktif kelompoknya ini adalah kelompok 2. Jadi silahkan kelompok 2 lakukan presentasi. Ya, Ibu persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 2 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Baik, pengkajian pertama, ada identitas pasien. Nama Nona A, umur 1 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Yang kedua, ada keluhan utama, BAB encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu. Dan yang terakhir ada hasil analisis. Hasil analisis yang pertama, penyebab diare. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar. Dan hasil analisis yang kedua, ada hal-hal yang dilakukan sebagai seorang asisten perawat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Baik, Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk pencegahan diare adalah dengan melakukan cuci tangan. Kapan saja waktu yang tepat untuk melakukan cuci tangan untuk mencegah terjadinya diare? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mencuci tangan harus dilakukan sesering mungkin agar terhindar dari diare. Demikian dari saya, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Ratna untuk pertanyaannya. Atau ada yang lain ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terkait presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut saya, kelompok 2 sudah menyampaikan presentasi dengan baik dan hasil diskusinya juga sudah lengkap. Untuk pertanyaan pada hasil analisis yang kedua, menurut saya bisa ditambahkan juga dengan melakukan pemberian edukasi tentang cara pengobatan diare di rumah. Salah satunya dengan pembuatan oralis. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ita yang sudah memberikan tanggapan sungguh luar biasa ya. Baik, diskusi kita sudah berjalan dengan sangat meriah, sangat semangat semua Ibu lihat ya. Tadi semua sudah diberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Jadi untuk menguatkan kembali tentang diskusinya, tentang pertanyaan-pertanyaannya, sekarang Ibu
akan menjelaskan tentang materi diare. Ya, Ibu share materi dulu. Diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi, jadi konsistensi itu bentuknya. Jadi bentuknya yang normal dari feses itu adalah padat. Tapi kalau orang dengan diare, konsistensi BAB-nya atau fesesnya lembek atau cair. Bahkan kadang juga bisa berbentuk air atau bercampur darah atau lendir dengan frekuensi lebih dari biasanya. Etiologi dari diare, ya etiologi itu adalah penyebab dari diare. Ya, yang pertama adalah infeksi, yang kedua adalah malabsorpsi. Jadi, baik untuk selanjutnya ada gejala umum dari diare, gejala-gejala klinis, ada gejala umum dan gejala spesifik. Untuk pencegahan, jadi pencegahan tadi sudah dijelaskan oleh temannya dan juga ada yang sudah bertanya. Jadi ada salah satunya itu adalah mencuci tangan. Jadi kapan saja kita harus mencuci tangan. Untuk penata laksanaan di sini, jadi penata laksanaan di sini dilakukan untuk pasien, jadi yang sudah mengalami gejala diare. Jadi ada yang dibagi menjadi dua, ada penata laksanaan medis dan perawatan, tapi secara keseluruhan intinya itu sama, jadi sama-sama memprioritaskan untuk pengobatan dehidrasi. Baik, sekian dari Ibu untuk memperjelas tentang kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh temannya. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Silakan. Saya Bu. Ya, Puput lagi. Ya, silakan Puput. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi diare yang telah kita pelajari hari ini. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi feses yang cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Pada umumnya, diare terjadi akibat dari makanan dan minuman yang terpapar dari virus, bakteri, atau parasit. Bagaimana perasaannya hari ini mengikuti pelajarannya Ibu? Senang? Senang ya, walaupun wajahnya semua tertutup oleh masker ya, tapi terlihat di sini wajahnya ceria-ceria semua ya. Jadi untuk materi kali ini Ibu harapkan sangat berguna atau bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Baik, untuk penilaian akhir, jadi karena waktu kita sudah tersisa lagi 10 menit, jadi Ibu tidak akan melakukan post test, tetapi jadi Ibu harapkan anak-anak mengerjakan tugas di rumah ya. Nanti akan Ibu kirimkan link tugas pada WA grup kita, akan Ibu kirimkan di sana berupa Google Formulir. Nanti silahkan anak-anak kerjakan di rumah. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, jadi kita akan membahas tentang penyakit yang lain, masih di sistem pencernaan. Kegiatan hari ini Ibu cukupkan, tapi sebelumnya karena kita awali kegiatan hari ini dengan doa, kita tutup kembali juga dengan doa. Baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga Puput, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu hari ini, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang.